Alice Lovania tak menyangka kalau dia ditakdirkan sebagai istri kedua Arsenio Mahardika, CEO berwibawa, suami sahabatnya sendiri. Namun, sebuah tragedi membuat Alice dituduh sudah membunuh istri pertama Arsen, tepat di malam pertama pernikahan dirinya. Rupanya kamu bukan hanya wanita penggoda, tapi juga pembunuh. Jadi, nikmati saja dunia gelapmu ini, Nyonya Mahardika. Arsen menatap Alice dengan seringai penuh kebencian. Sejak hari itu, Arsen menjadikan pernikahan mereka bagai neraka. Dia tak pernah memberikan cinta apalagi perhatian pada Alice sedikit pun, bahkan kerap menyakiti. Alice kira, dia akan terbebas dari dendam Arsen setelah dia memberikan keturunan. Tapi tidak, Arsen masih saja mengikatnya begitu erat dan menyesakan. Akankah Alice bisa membuktikan jika dirinya bukanlah pembunuh? Atau kehadiran cinta dari anak mereka bisa mengalahkan dendam di hati Arsen? Pelan-pelan, Arsen. Sakit! Seorang wanita memekik sakit saat tangannya ditarik kasar oleh suaminya. Pria itu bernama Arsenio Mahardika. Tubuh tingginya berbanding terbalik dengan wanita berambut hitam di belakangnya. Telapak kekar Arsen terus saja menarik tangan wanita yang 24 jam lalu resmi menjadi istri keduanya. Kaki mereka masih menginjak rumput di lokasi pemakaman yang becek. Sebab, beberapa menit lalu saat semua meninggalkan tempat peristirahatan terakhir, hujan mulai turun, hingga wanita yang terseok-seok sejak tadi akhirnya terpeleset dan terjatuh. Arsen menghentikan langkahnya. Netra tajam di balik kacamata hitamnya itu menyorot penuh kebencian pada wanita bernama Alice. Aku sedang tak ingin bermain drama. Cepat berdiri! Arsen meraih tangan Alice lagi lalu dia paksa wanita itu untuk berdiri untuk meneruskan langkah mereka. Rasa sakit pun menyengat di pergelangan kaki Alice. Arsen, kakiku terkilir. Please, berhenti! Rasa sakit di kaki sekaligus di hatinya membuat air mata Alice keluar begitu saja. Meski sudah tertutup oleh derasnya air hujan, tetap saja Arsen bisa melihat itu. Tapi apa dia peduli, Arsen justru semakin muak. Oke, sahut Arsen dingin. Alice pikir, suaminya itu akan melepas atau membantunya. Tapi yang ada justru Arsen membungkuk dan menjatuhkan tubuh Alice ke atas bahunya. Ah! Pekik Alice saat dirinya dibawa layaknya karung menuju parkiran tempat pemakaman. Ya, mereka baru saja menjalani ritual persembahan terakhir untuk wanita bernama Safira, istri pertama Arsen. Wanita yang sangat Arsen cintai. Safira memang sebelumnya memaksa Arsen untuk menikah dengan sahabatnya yaitu Alice Lovania. Hal itu dikarenakan Safira tak bisa memberikan keturunan atas penyakit yang dia sembunyikan selama ini. Begitu sulit meyakinkan Arsen, hingga akhirnya perjanjian pun terjalin. Arsen mau mengikuti kemauan Safira asal dia diperbolehkan menceraikan Alice saat anaknya sudah lahir kelak, pernikahan pun terjadi. Hanya saja, belum juga 24 jam pernikahan berlangsung. Arsen melihat Safira terjatuh dari balkon. Dan orang yang patut mempertanggungjawabkan kematian Safira adalah Alice. Sebab, hanya Alice yang ada di lokasi kejadian. Setelah menarik kasar dari pemakaman, Arsen membawa Alice ke rumahnya yang sudah sepi. Tak ada sisi lembut sedikit pun, Arsen kembali menggendong istri keduanya di bahu. Sampai perut Alice terasa sakit dan mual. Arsen, kita bisa bicara baik-baik. Turunkan aku. Alice memberontak pun percuma. Arsen dengan erat menahan bobot tubuh kecilnya itu di bahu tanpa mengucapkan satu patah kata. Pelayan yang sempat melihat pun hanya bisa membungkuk. Mereka tak mungkin bertanya apalagi ikut campur urusan majikannya. Sesampainya di kamar, Arsen melempar Alice ke ranjang. Jadi kamu ingin menjadi istriku satu-satunya, hem? Baiklah, nikmati saja statusmu sekarang, Nyonya Mahardika. Suara robekan gaun hitam terdengar mengerikan di telinga Alice. Tubuhnya polos dalam satu waktu. Arsen benar-benar tak menjeda sedikit pun. Dia bahkan melepas kemejanya dengan kasar, hingga kancing-kancing dari dada hingga perut Arsen terlepas dan terlempar entah kemana. Otot-otot kekar itu nampak begitu seksi. Tapi sama sekali tak memancing decak kagum seorang Alice Lovania. Arsen, jangan seperti ini. Diam. Arsen membentak seraya menahan kedua tangan Alice di atas kepala hanya dengan satu genggaman tangannya. Ini bukan karena gairah yang menggebu. Arsen tak sabar bukan karena menginginkan tubuh istri keduanya segera, tapi hatinya penuh dengan dendam, emosi dan duka yang mendalam. Dan Alice harus menanggungnya saat ini juga. Setelah itu, Arsen mengambil apa yang memang sudah menjadi haknya sebagai seorang suami. Namun, tak ada pembuka.
dia langsung ke bagian inti yang sangat menyakitkan. Ah! Sakit! Alice merintih dengan mata terpejam. Air matanya semakin menderas ketika tubuhnya terasa terbelah dan pedih yang semakin menjadi, sedangkan pria yang berada di atasnya justru semakin kuat menghentak. Tak ada tanda kenikmatan atas aktivitas ranjang yang terjadi di kamar pengantin itu. Yang ada justru amarah begitu pekat menyeruak di diri Arsene. Alice mencengkeram sprei menahan rasa sakit yang semakin menjadi. Air mata itu juga turut menunjukkan seberapa gila aksi kejam Arsene di malam pertama mereka. Ini bukan malam pertama impian, tapi justru malam pertama menuju neraka. Arsene Mahardika, wajah tampan khas Eropa itu terpampang nyata di depan Alice. Hidungnya mancung dan kokoh. Garis rahang Arsene juga begitu kuat bercampur dengan matanya yang tajam namun seksi. Biasanya Alice tergila-gila dengan visual suaminya yang hampir menyentuh sempurna. Tapi kali ini, Arsene sangat menakutkan dan berbahaya. Ini kan yang kamu inginkan, Hem? Arsene mengeram marah. Alice menggeleng lemah penuh kesakitan. Arsene, please, stop. Arsene tak mengindahkan permintaan Alice. Justru ini yang Arsene mau, melihat Alice kesakitan. Seperti rasa sakit Arsene atas meninggalkan istri tercinta. Sampai akhirnya Arsene mendapat klimaks dan mengakhiri aktivitas panas mereka. Tak ada ekspresi puas sama sekali. Arsene tetap dingin dan siap untuk meninggalkan Alice begitu saja. Tapi wanita itu mengumpulkan keberanian untuk mengangkat sedikit tubuh remuknya, lalu meraih lengan Arsene. Hingga sang suami berhenti. Tetap di sini. Dengarkan penjelasanku, pinta Alice dengan nada bergetar lemah. Mendengar kata-kata Alice, Arsene menoleh sinis ke arah wanita itu. Dia lalu menepis tangan Alice, jangan banyak bicara. Aku pikir kamu hanyalah wanita penggoda. Tapi aku tak menyangka, kamu bahkan terlalu serakah hingga tega membunuh Safira. Ucapnya penuh penekanan. Mengingat itu, mata Arsene makin menajam. Aku tidak melakukan apapun padanya, Arsene. Sungguh. Aku, pembelaan Alice tercekat saat Arsene tiba-tiba mencondongkan tubuhnya lalu mencengkeram rahang sang istri. Aku tak butuh pembelaan. Namun hal yang perlu kamu ingat, Alice. Mulai detik ini, aku adalah nerakamu. Aku tak akan membawamu ke kantor polisi. Tapi aku sendiri yang akan menjadikan hidupmu penuh dengan hukuman. Tangan Arsene makin kuat mencengkeram. Hingga wajah Alice memucat, pun mata memerah karena mulai kekurangan oksigen. Jantungnya juga bergetar kencang atas rasa takut yang menyelimutinya. Jangan harap bisa pergi dariku. Dan jangan pernah memimpikan ada cinta dalam hubungan kita. Aku membencimu, Alice. Aku sungguh membencimu dengan segenap jiwa ragaku. Gigi Arsene sampai menggertak saat mengungkapkan perasaannya. Tangan kekar Arsene bisa saja mencekik dan membunuh Alice dalam satu gerakan di rahang rapuh itu. Tapi tidak, Alice harus merasakan sakit hati yang Arsene derita. Dia melepas kasar cengkeramannya. Hingga Alice terpental di atas ranjang. Lalu dia pergi menjauh. Setelah terdengar bunyi pintu kamar mandi tertutup, Alice meringkuk dengan tangisan yang semakin menjadi. Dia sampai menutup mulutnya demi meredam suara pilunya itu. Aku tidak membunuhnya. Aku tak melakukan apapun, cicit Alice dengan segala kesakitan di hati juga tubuhnya.